Khalid bin Walid adalah contoh pejuang muslim yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dia mencurahkan seluruh hidupnya untuk Islam, melindungi dan menegakkannya. Negeri Jumhuriyah Mis'al Arabia atau Mesir dengan kisah Fir'aun, piramid dan sungai Nilnya tampak bagaikan museum terbuka. Mesir sangat kaya akan sejarah panjang peradabannya. Di negeri berpenduduk lebih dari 60 juta jiwa ini, banyak terdapat peninggalan purbakala. Islam juga telah melewati untayan sejarah panjang di Mesir. Islam membebaskan Mesir dari penyembahan berhala melalui salah seorang sahabat Rasul, Amr ibnu As. Pada masa kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab, beliau memimpin laskar Muslim menaklukkan Mesir yang dikuasai orang Romawi. Bala tentaranya bergerak memasuki Mesir saat musim dingin tahun 18 Hijriah. Dari Suriah, dia memimpin pasukan dengan 3.000 tentara melintasi El Aris di perbatasan Suriah dan Mesir. El Aris dengan mudah ditaklukkan oleh pasukan Muslim. El Aris terletak di daerah pesisir utara Semenanjung Sinai di perbatasan Palestina dan Israel. Kota dengan penduduk lebih dari 40.000 jiwa ini kini menjadi kawasan wisata air yang memikat. Lambaian pohon palem di kawasan pantai Al-Masyaid seakan membuka kenangan pada masa pembukaan wilayah ini 14 abad yang lalu. بعد أن فتح المسلمون الشام تحدث عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر بن الخطاب في أمر فتح مصر، وقال له أن مصر بفتحها فيها خير للمسلمين، فهي من البلاد الغنية والثرية. وكان الخليفة عمر بن الخطاب يتخوف من فتح مصر خوفا من إضعاف جيش المسلمين في الشام، لكن عمرو بن العاص استطاع إقناع الخليفة عمر بن الخطاب بأن يسير بجيشه لفتح مصر. واقتنع عمر بن الخطاب برأي عمرو بن العاص، ووافق على أن يسير عمرو بجيشه إلى مصر لفتحها. Amr ibnu As memeluk agama Islam setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah di bulan Safar tahun 8 Hijriah, 6 bulan sebelum pembukaan kota Mekah. Amr adalah salah satu sahabat Rasulullah yang setia dan sangat percaya akan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul. Dia juga dipercayakan mengemban tugas jihad dan mengorganisir tentara di Aman, Yordania. Dia juga terpilih untuk memimpin laskar Muslim dalam membuka wilayah di masa Khalifah Abu Bakar Shiddiq. Atas keberhasilan mengambil alih Mesir, Khalifah Umar menunjuknya sebagai gubernur di sana. Terletak di dekat kota Kairo, Fustat adalah kota dengan sejarahnya yang kaya. Kata Fustat berarti iring-iringan menurut kata Arab kuno. Tempat ini dibuka oleh Amr ibnu As tahun 20 Hijriah. Sumur ini dulu menjadi sumber air bersih bagi penduduk kota Fustat. Ini adalah sisa-sisa peninggalan kota Fustat di timur Qahirah Kadimah. Kota ini dulunya adalah kota yang sibuk. Dibangun oleh Amr sebagai ibu kota Mesir, Fustat kemudian ditinggalkan ketika kerajaan Fatimiyah sekitar tahun 969 Masehi.
Kota ini dihancurkan oleh pemerintah yang sama pada tahun 1168 Masehi agar tidak dimanfaatkan pejuang perang salib yang akan mengambil alih. Menurut cerita, kota ini dikosongkan akibat adanya wabah kolera. Wilayah ini terasing selama 11 abad sampai upaya dilakukan untuk meremajakannya ke bentuk semula. Penelitian telah menunjukkan bahwa kota ini telah memiliki sistem pengairan dan sanitasi yang jauh lebih baik dari sistem di Eropa pada masa itu. Dipilihnya Fustat menjadi ibu kota Mesir dikarenakan rencana untuk menjadikan Iskandaria sebagai ibu kota ditolak Khalifah Umar bin Khattab. Walaupun Fustat menjadi terpencil dan tandus setelah dirusak oleh dinasti Fatimiyah, sisa-sisa keemasan bernuansa khas Islamnya masih bisa disaksikan. Ini adalah masjid kebanggaan penduduk kota Qahirah Al-Qadimah. Masjid yang merupakan monumen tak ternilai yang mengingatkan penduduk setempat akan kedatangan Islam ke Mesir. Sebuah penghargaan atas upayanya dalam menaklukkan Mesir, Amr menjadi gubernur di sana. Masjid ini dengan bentuk yang tetap terjaga utuh adalah yang pertama yang dibangunnya dan dinamakan sesuai dengan namanya. Masjid ini dipercaya sebagai yang termasuk pertama dibangun di benua Afrika. Letaknya tidak jauh dari reruntuhan Fustat dan dalam kondisi yang jauh lebih baik. Masjid ini telah melewati perjalanan waktu sangat panjang. Pekerjaan perbaikannya telah dilakukan dari waktu ke waktu. Para sejarawan di sana berupaya menjaga bentuk bangunan sesuai bentuk aslinya. Masjid ini adalah warisan Islam yang tak ternilai dari abad pertama Hijriah dan tetap harus dipertahankan. Bentuk bangunan yang pertama telah dikerjakan dengan ranting, cabang, dan daun pohon untuk membentuk pilar-pilarnya dan atap. Langkah pertama dalam membangun masjid adalah menemukan tempat mihrab atau tempat duduk imam sholat dan kiblat sebagai petunjuk arah menghadap saat sholat. Hal-hal itu dilakukan oleh dua sahabat Nabi Muhammad, Zubair bin Awam dan Ubadah bin Somit. Menurut catatan sejarah, luas wilayah asli masjid ini hanya 375 meter persegi. Fungsi tradisional sebuah masjid sebagai tempat untuk belajar yang masih tetap dijalankan di sini. Hampir setiap hari, Syekh Air Muhammad mengajarkan pengetahuan agama Islam di masjid ini. يشمل بالعناية لأنه أول جامع في أفريقيا وأول جامعة علمية في مصر قبل الأزهر، وأنه كان يتوالى عليه الشيوخ من جميع الأنحاء للدراسة التفاسير والأحاديث حتى وقتنا هذا. Amr memainkan peranan penting ketika Perang Saudara Muslim tahun 37 Hijriah bermula. Dengan pengaruhnya, Perang Siffin dapat ditunda. Ketika Perang Siffin akhirnya meletus, dia menjadi juru bicara bagi Muawiyah bin Abi Sofyan dalam konferensi dengan Ali bin Abi Thalib di Dumat al-Jandal. Konferensi ini dikenal sebagai Konferensi Tahkin. ...336 pilar masjid ini memiliki 2 dais imam. Dais terbesar dibuat telah berusia 200 tahun dan dibuat pada masa Amir Murad Bek. Sedangkan yang terkecil buatan sekitar 40 tahun yang lalu. Dais terbesar dibuat telah berusia 200 tahun dan dibuat pada masa Amir Murad Bek. Sedangkan yang terkecil buatan sekitar 40 tahun yang lalu.
Dais yang lebih besar dibuat dari kayu zan lebih dari 200 tahun yang lalu, dibangun pada zaman dinasti Mamalik pada masa pemerintahan Amir Murad Bek. Dais yang lebih kecil dibangun kira-kira 40 tahun yang lalu. Jauh di kiri dais adalah makam sahabat Nabi, dia juga putra Amr ibnu As. Inilah makam Abdullah bin Amr ibnu As, makamnya yang selalu dikunjungi para peziarah. Abu Hurairah pernah berkata tentang Abdullah, orang yang mengingat